Puji Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu kembali dalam ibadah online. Dan saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Alkitab berkata bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang besar atas hidup setiap kita. Oleh karena itu mari hari ini siapkan hidupmu untuk beri yang terbaik lewat nyanyianmu, lewat pujianmu. Dan saya berharap tidak ada orang yang jadi penonton, tapi setiap orang yang melihat, mengikuti tayangan ini, mari ikut bernyanyi bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, dan kita semua diberkati dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau berdoa hari ini sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Karena itu kami percaya hari ini anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti akan terus mengalir dalam hidup kami. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, mari curahkan anugerah-Mu, curahkan kemurahan-Mu atas hidup kami. Biarkan kami boleh menikmati hari-hari yang baik oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan beracara, Tuhan memberkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan lebih dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lagi awal sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berapa banyak yang datang hari ini, datang dengan bawa korban syukur bagi Tuhan. Saya tahu mungkin ada di antara kita yang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini dalam situasi kondisi yang sedang terpuruk, ataupun engkau sedang alami masa-masa sulit hari ini. Apapun hari ini keadaanmu, saya mau ajak Anda semua, mari datang kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita alami hari ini tidak membuat sungut-sungut yang didengar oleh Tuhan, tidak membuat omelan yang didengar oleh Tuhan. Tapi biar hari ini apapun keadaanmu, setiap kita boleh berkata, Tuhan, situasiku boleh sulit, keadaanku boleh sukar, tapi nyanyian pujian, nyanyian pengagungan, semuanya aku naik biarlah manis di telinga Tuhan. Mari dari awal lagi katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari yang di rumah perdengarkan suara penyembahanmu bagi Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Yesus. Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Karena itu apapun yang kami alami hari ini,
tetap tidak akan pernah mengubah keadaan, bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini apapun situasi kami tidak mau jauh dari Tuhan, bahwa kami mendekat lebih lagi Bapa. Sebab itu yang menjadi kerinduan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau terus menyembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang merindukan Tuhan, mari dari hatimu sama-sama katakan lagi bersama. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Angkat tanganmu sama-sama dan katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari yang merindu Tuhan, sama-sama dengan segenap hatimu, nyanyikan dari hatimu lagi, katakan, oh, kerinduanku. Amin. Datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Akui sama-sama, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Dengan segenap hati katakan lagi, oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat tanganmu dengan segenap hati. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi, menguduskan kami semua. Dan hamba berdoa, biarlah Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Baik, mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama. Buka dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita baca di ayat 23 dan ayat 24. Ini ayat tidak asing lagi mungkin pada teman-teman yang biasanya tim pemusik atau tim puji-pujian, ya. Karena ayat ini seringkali diperdengarkan baik dalam seminar puji-pujian, ya. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi, tadi saya sudah katakan ayat ini seringkali dikutip dalam seminar PAW, ya. Ayat ini seringkali dikutip untuk para tim musik, tim pujian penyembahan atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan praise and worship. Ya, karena ayat ini cocok banget ya untuk pujian dan penyembahan. Tapi kalau saudara tahu, saudara ngerti konteks ayat ini muncul dari sebuah percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria, tidak diketahui namanya, ya. Suatu hari Yesus ada di sebuah sumur, lalu dia haus, dia minta minum, lalu perempuan Samaria ini ada di sana, lalu Yesus bertanya, "Mana suamimu? Panggil suamimu." Dan waktu itu perempuan itu berkata, "Aku tidak punya suami." Lalu Yesus berkata, "Memang benar, karena engkau sudah punya 5 suami, dan hari ini yang ada di rumahmu itu bukan suamimu." Nah, jadi kalau saudara lihat, Yesus bicara tentang penyembahan di sini bukan di saat lagi seminar penyembahan atau Yesus lagi ngomong di antara tim pemuji. Tidak, tapi Yesus ngomong tentang penyembahan di situasi di mana seorang wanita yang menurut saya secara manusia, menurut pandangan orang ini punya masalah besar karena dia udah 5 kali gonta-ganti suami dan terakhir dia kumpul kebo, ya. Karena dia tidak menikah. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begini, ya. Ternyata pujian penyembahan itu seringkali, ya, kita hanya pakai untuk memuji Tuhan. Tapi ternyata Alkitab berkata bahwa pujian penyembahan, ayat tentang pujian penyembahan ini Yesus berikan kepada seorang wanita yang sedang dalam masalah besar, ya. Dengan kata lain saya mau berkata begini, ya. Seringkali yang membuat kita lupa bahwa begini. Sebenarnya apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, apapun yang hari ini sedang kau hadapi, masalah apapun yang sedang kau hadapi, baik masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, sebenarnya selalu jawaban Yesus yaitu bicara tentang pujian penyembahan, ya. Kenapa? Karena saya percaya begini, bahwa pujian penyembahan itu sebenarnya alat atau instrumen atau sarana, kalau boleh saya katakan demikian, untuk kita pakai untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menyelesaikan semua apapun yang sedang kau hadapi. Saya tahu mungkin Anda menatap saya berkata, "Pak, pujian penyembahan itu untuk Tuhan." Betul, saya tahu untuk Tuhan. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat bahwa sebenarnya ada kuasa yang luar biasa ketika umat Tuhan menyanyi, ketika umat Tuhan menyembah Tuhan, ya. Makanya kalau saudara tadi baca sekali lagi, ayat ini tidak diucapkan Yesus dalam seminar doa, seminar PAW, pelayan-pelayan Tuhan. Tapi sebenarnya Yesus sedang mengucapkan atau mengutip ayat ini di tengah orang lagi dalam masalah rumah tangga, ya. Karena itu sekali lagi, apapun hari ini yang sedang kau hadapi, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan.
Pujian penyembahan bagi Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi juga untuk menjadi solusi untuk setiap apapun yang sedang kau hadapi. Saya mau kasih contoh, saudara, tidak perlu dibaca karena saya tahu dari wajah Anda, ya meskipun saya nggak lihat wajah Anda, saya tahu yang menyaksikan ibadah ini atau mengikuti ibadah ini rata-rata orang tahu firman Tuhan. Bilang amin. Ya, kalau saudara baca ketika tembok Yeriko, ya, yang lebarnya itu kurang lebih 6 meter, ya, tembok tebalnya 6 meter. Kalau saudara tahu, runtuh bukan karena bom atom, bukan nuklir, bukan karena torpedo yang menghantam sehingga tembok itu runtuh. Kalau saudara ngerti, Alkitab berkata, tembok itu runtuh ketika orang Israel berkeliling menyanyi, bersorak, tiup trompet, tembok itu runtuh. Ya, kembali lagi, pujian penyembahan atau pujian dipakai bukan hanya untuk menyembah Tuhan, tapi ketika kita menyembah Tuhan, tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter pun bisa roboh. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, hari ini apapun yang sedang kau hadapi, jangan berhenti menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kadang kita mulai terprovokasi dengan masalah sehingga kita tidak lagi menyanyikan nyanyian pujian. Kalaupun kita menyanyi, kita nyanyikan lagu-lagu yang sebenarnya adalah gambaran dari hati kita. Tapi sebenarnya Tuhan pengen kita menyembah Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan. Karena ketika engkau menyanyi, hati Tuhan disenangkan. Dan apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan akan selesaikan bagimu. Kalau saudara juga baca dalam Alkitab, ya, di dalam Kisah Rasul, tidak perlu dibaca. Ya, sekali lagi tidak perlu dibaca. Kalau saudara baca Alkitab, suatu hari Paulus dan Silas ditangkap, habis dipukuli, dicambuk, dimasukkan penjara, dipasung. Dan Alkitab berkata di tengah malam, ketika lagi sakit-sakitnya, saya tahu mereka sedang di penjara dan habis dipukuli. Ya, Alkitab berkata, di tengah situasi yang menyakitkan, Paulus dan Silas menaikkan pujian bagi Tuhan. Mereka menyanyi, menyembah Tuhan, dan pujian mereka bukan dalam hati. Karena kalau saudara baca Alkitab, di situ dikatakan seisi penjara mendengarkan mereka menyanyi. Artinya mereka nyanyi dengan suara agak keras. Dan saya heran begini, saudara. Orang habis dicambuk itu pasti perih, ya. Dan yang membuat saya luar biasa, ketika perih bekas cambukan, perih bekas pukulan, Paulus dan Silas tidak berteriak, aduh, ya. Dia gak teriak gitu. Tapi Alkitab berkata, dia teriak menyanyi, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara tahu, yang terjadi berikutnya terjadi gempa dan ikatan mereka, belenggu mereka, bahkan pintu penjara lepas semuanya. Dan mereka lepas dari semua penjara, ya. Nah, kepala penjara hendak bunuh diri waktu melihat itu, tapi Paulus berkata, jangan, kami tetap ada di sini. Mereka tidak melarikan diri. Tapi yang luar biasa adalah begini, ya. Tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian, ya. Paulus dan Silas dalam penjara, mereka menyanyi, semua belenggunya terlepas. Dan kalau saudara juga baca suatu hari, ya, ada seorang raja dalam Alkitab, ya. Ya, kalau saudara baca, ya, namanya Raja Yoas, ya. Raja Yosafat maksud saya, ya. Suatu hari dia dikepung, ya. Dikepung oleh pasukan yang banyak banget. Tapi kalau saudara baca Alkitab, ketika dia terhimpit dikepung, sudah tidak ada pengharapan. Alkitab berkata, Yosafat menyanyi, memuji Tuhan bersama dengan seluruh rakyatnya. Dan kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 26, di situ dikatakan lembah di mana mereka menyanyi memuji Tuhan. Coba kita baca sebagai ayat yang terakhir, ya. 2 Tawarik 20 ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan itu lembah pujian hingga sekarang. The Valley of Barokah, ya. Lembah pujian. Nah, kalau saudara lihat, ya, perempuan yang sedang punya masalah rumah tangga, Yesus bicara praise and worship kepadanya. Tembok Yeriko, orang Israel
berperang lawan Yeriko dan meruntuhkan tembok Yeriko juga dengan nyanyian pujian. Ketika Paulus ada dalam penjara, Alkitab berkata mereka juga menyanyi memuji Tuhan. Dan Yosafat ketika mereka dikepung, ya, tidak ada jalan keluar dengan tentara yang begitu besar. Alkitab berkata Yosafat memuji Tuhan, menyanyi, bahkan lembah di mana mereka berperang di situ dinamakan lembah pujian. Ya. Dan saya mau katakan kepada saudara sekali lagi ya, ada kuasa yang luar biasa ketika umat Tuhan menyanyi memuji Tuhan. Dengarkan baik, Alkitab berkata Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan ini. Ketika engkau menyanyi memuji Tuhan, apapun masalahmu, dengarkan baik, Tuhan akan selesaikan bagimu. Saya tahu mungkin Anda berkata, Pak, nyanyi puji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu nyanyi puji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi jangan lupa ketika hati Tuhan disenangkan, hari ini apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan akan selesaikan bagimu. Oleh karena itu hari ini, saya mau katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu saudara sekalian ada di rumah. Kalau engkau lagi susah, mulutmu jangan berhenti memuji Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau lagi sedih, mulutmu jangan berhenti memuji Tuhan. Kalau engkau lagi dalam masalah ekonomi hari-hari terakhir ini, mulutmu jangan berhenti memuji Tuhan. Kalau engkau berkata, Pak, rumah tangga saya sudah di ujung tanduk, Pak, kami sudah mau bercerai. Saya mau beritahu, jangankan orang mau bercerai. Orang sudah bercerai aja Tuhan bisa pulihkan. Tapi saya mau beritahu, mulutmu jangan berhenti memuji Tuhan. Hari ini engkau berkata, Pak, saya lagi berdoa untuk pekerjaan. Saya baru aja dipecat, Pak, dari pekerjaan. Saya mau beritahu sekali lagi, jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan terprovokasi oleh situasi kondisi yang ada hari ini sedang kau hadapi. Lalu engkau mulai bersungut-sungut, marah-marah, ngomel. Tapi hari ini apapun yang sedang kau hadapi, mari ambil waktu dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mau menyanyi, aku mau memuji Tuhan. Situasi apapun hari ini sedang aku hadapi, biarlah setiap apa yang naik di hadapan Tuhan menjadi penyembahan yang manis di telinga Tuhan. Biarlah setiap apa yang hari ini sedang aku alami tidak membuat hal yang buruk naik di hadapan Tuhan. Tapi setiap apapun yang kau hadapi hari ini, semua perkataan manis, semua pujian penyembahan naik di hadapan Tuhan. Dan dengarkan baik, hati Tuhan disenangkan, Tuhan turun tangan menyelesaikan apapun yang sedang engkau hadapi. Puji Tuhan, saya tidak akan lama-lama hari ini. Saya mau berdoa bagi Anda semua yang hari ini engkau berkata, Pak, saya lagi dalam masalah. Pak, saya lagi dalam masalah keuangan. Pak, saya lagi dalam masalah pekerjaan. Pak, saya lagi dalam masalah kesehatan. Hari ini saya mau berdoa karena saya tahu ketika kita menyanyi memuji Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang akan mengalir dimanapun engkau berada hari ini. Mari engkau yang hari ini mau didoakan, mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Kita satukan hati kita satukan iman kita. Mari kita mau berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Hamba tidak tahu satu persatu apa yang sedang mereka hadapi. Tapi hari ini satu hal yang hamba-Mu tahu, ada kuasa di balik pujian penyembahan. Ketika hati Tuhan disenangkan lewat pujian kami, Tuhan turun tangan menyelesaikan. Karena itu hari ini hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau hadapi masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat mujizat untuk hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami terima dengan iman doa kami hari ini dengar dan dijawab Tuhan pada waktunya. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan di dalam tangan Tuhan. Dan mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sama-sama katakan amin, 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 amin.